Salati. Salafi. Terus saya udah 100 lebih lah Pak. 100 lebih. Oh iya. Tidak salafi lagi ya. Kalau salafi, cepat. Takbir. Ustaz, kenapa takbir? Apa tidak keras, tidak ekstrim, tidak radikal? Loh, kita memahambesarkan Allah kok. Takbir itu bukan perang, bukan memahambesarkan Allah. Kalau orang-orang sekuler takjub dengan sesuatu bertepuk tangan. Dalam paham ahli sunnah wal jamaah, bertepuk tangan itu hukumnya makruh. Kalau ulama yang sedikit saklek mengharapkannya, karena menyerupai orang kafir musyrikin kalau ibadah mengelilingi Lata dan Uzza sambil bertepuk. Segelintir ulama berpendapat bertepuk itu hukumnya makruh, apalagi di masjid. Jadi kalau takjub kagum dengan sesuatu, kita memahambesarkan Allah dengan melakukan takbir, bukan perang. Indonesia ini merdeka dengan Allahu Akbar, bukan haleluya, bukan. Ya kan fakta kan? Fakta. Agama Kristen itu impor dari Belanda. Agama orang Indonesia dulu itu Hindu dan Buddha, betul? Masuklah para wali songo, jalan para ulama dari Timur Islam tersebar. Kristen itu, Katolik, Protestan itu dari Belanda. Belanda punya agama bawa ke sini, berpengaruh sedikit. Ada pahlawan orang Kristen, Ustaz, ada 1-2, tapi kan 90-nya lebih orang Islam. Saya dulu nanti saya sapa lagi. Bagaimana menyikapi pemimpin yang zalim, Ustaz Maher? Perhatikan, ada seorang khalifah namanya Umar bin Khattab. Umar Khalifah Amirul Mukminin, menegakkan hukum Allah dan Rasulnya dalam pemerintahan. Umar bin Khattab ini waktu berbuat salah, saya umpamanya Umar, ini rakyat saya. Umar berbuat salah, ada seorang ibu-ibu tua mengkritik Umar, mengkritiknya di depan umum, di depan umum. Begini lagi bermaklumat menghadapi rakyat, ada seorang ibu tua langsung mengkritik. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, engkau salah. Yang betul itu begini. Apa yang dibuat Umar? Umar menangkap dia, masukkan ke dalam penjara, langsung baper. Tidak, kata Umar, laqad khata'a Umar wa sadaqat hadhil mar'ah. Telah salahlah Umar dan telah benarlah sang ibu tua ini. Ini membuktikan bahwa mengkritik seorang penguasa di depan publik boleh, asal dengan cara dan adab yang santun. Kalau maunya penguasa, maunya pemimpin kita ikutin terus, sudah. Pemimpin maunya tidak usah ada KTP, akan di KTP tidak usah ada pelajaran agama Islam dihapus dari pelajaran anak-anak. LGBT kawin sesama jenis, teror akan teror, bolehkan aja selama sama-sama mau. Kan begitu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin datang dia di acara Miss Waria datang dia dan mengatakan dengan gayanya juga kayak bencong sedikit tengok. Jadi kita harus untuk menghormati Allah Karim. Bagaimana itu bijak kan kata leher. LGBT mau dibolehkan kawin laki sama laki, teror dan dianggap itu hak asasi manusia. Sempat nanti mereka menang lagi 2 periode dan DPR parlemen itu dikuasai mereka, apakah gawat kita? Perda undang-undang kan dirancang oleh mereka kan, anggota dewan kan, betul kan? Betul. Mereka yang buat. Alasan mereka adalah yang haram itu kalau melakukan tindak asusila, merugikan, pemerkosaan, itu nggak boleh. Ada perempuan baik-baik kita perkosa, kita paksa untuk berbuat mesum, dia nggak mau, itu kena pidana. Tapi kalau sama-sama mau, sama-sama ridho, masuk hotel nggak apa-apa, kan nggak ada yang dirugikan. Setan tidak. Pemimpin begini mau dipatuhi, ditaati, mana bisa? Kan hadis Nabi, innama ta'atu fil ma'ruf
Ada tempat maksiat, umpamanya tempat prostitusi di sekitar Klenteng. Pak camatnya, Pak kepala desanya diam-diam aja. Dia yang punya kekuasaan dan wewenang untuk mengingkari tempat maksiat itu diam. Akhirnya turunlah Front Pembela Islam FPI untuk menghancurkan tempat maksiat itu. Akhirnya FPI ditangkap, disorot pakai kamera. Oh, FPI keras, FPI suka menghancurkan tempat, FPI ekstrim. Kan dari awal FPI sudah melapor ke pihak yang berwajib pakai surat resmi, tolong amankan ini tempat prostitusi, tempat maksiat, karena sudah meresahkan masyarakat. Ini suratnya, kalian yang punya wewenang sebagai aparat kepolisian, amankan. Apalagi ini menjelang bulan suci Ramadan. Tapi tidak digubris karena Pak polisinya waktu itu sudah dibayar pakai duit, betul. Sudah masuk ke dia duit, jadi diamankan sama dia. Wallahi demi Allah, cepat atau lambat adab dan murka Allah akan turun ke tempat itu. Kalau sudah Allah bikin longsor, kalau Allah sudah bikin gempa, kalau Allah sudah bikin banjir dan tsunami sebagaimana Padang, Aceh, Donggala, Palu, Sulawesi, semuanya. Bisa apa kita saudara? Bisa apa kita Pak? Orang yang buat maksiat ketika azab Allah turun, kita orang tak berbuat maksiat itu ke neraka. Betul. Dapatlah gempa bumi di sini longsor, kita tak berbuat dosa. Gara-gara mereka yang berbuat dosa dan kita biarkan turun azab Allah, murka Allah, kita pun ke neraka. Jadi Islam itu bukan sekedar sholat lima waktu, jengkar-jengking sujud, tidak. Ketika Anda melihat ada kemungkaran, ketika Anda melihat ada anak perempuan laki sama perempuan berbonceng, pacaran, berbuat mesum, Anda harus bertindak sebelum sial 40 rumah kanan, kiri, depan dan belakang. Betul. Harus bertindak. Ulama harus bertindak. Pak Kiai, Pak Imam Masjid, Pak Kemplor, Pak Genci, kalau di Aceh Genci, kalau di Medan Kemplor, kepala dusun, apalagi camat, bupati, semua harus bertindak. Gak boleh diam-diam aja, jangan cuma ngisi perut aja dengan hal-hal yang enak. Kaya makin kaya, karena kepemimpinan yang Allah pikulkan dalam diri akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak main-main, saudara. Sampai di sini, silakan ada yang mau diskusi dan dipertanyakan. Silakan, tunjuk tangan. Nah, silakan. Dipersilakan pada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Boleh langsung tunjuk tangan, boleh juga pakai kertas ditulis. Boleh. Perkenalkan, saya Maulidin, baru pindah di Pando ini Pak. Baru pindah menetap di sekitar masjid ini. Latar belakang saya, marga saya Sinaga Pak. Ibu saya lukis, jadi saya akseptasinya bisa menerima penyampaian ini cukup tinggi lah gitu. Mengenai orientasi politik, saya Samina warna ke ulama. Kemudian mau saya tanyakan terkait dengan siasat. Ya secara Ustadz juga dosen, secara akademis paham bahwasannya segmen yang bisa menerima cara penyampaian seperti ini kan di Indonesia nggak banyak Ustadz. Kalau saya paham, saya dari Medan, lahir di Medan, jadi ini hal yang biasa gitu. Tapi siasat kita untuk memenangkan perpolitikan ini kan tentunya melihat segmen yang besar gitu, yang mungkin Ustadz juga tahu, yang menerima dengan penyampaian seperti ini nggak banyak. Apakah bagaimana pendapat Ustadz tentang ini gitu? Ya tentang cara penyampaian ini, apakah dengan metode penyampaian seperti ini bisa kita lebih besar menjangkau umat gitu Ustaz? Karena bisa jadi yang seperti saya ini kan nggak banyak, yang latar belakang dari Medan misalnya dengan sedikit, kita tahu juga di Jawa umat yang mau dirangkul juga jauh lebih banyak begitu, sehingga ya paham bahwasannya Ustaz Abdul Somad kalau misalnya datang yang mencintainya sangat banyak misalnya, karena mungkin penyampaiannya ya sedikit kurang lebih bisa diterima misalnya begitu. Nah, kalau saya bisa menerima dengan metode penyampaian seperti ini, gimana pendapat Ustadz untuk bisa merangkul teman-teman yang kepengen kita rangkul tetapi tidak
bisa menerima dengan apa ya, dengan pola yang sedikit keras seperti ini begitu Ustaz. Paham maksud saya Ustaz ya? Jadi saya bisa menerima karena saya berlatar belakang seperti Ustaz juga. Saya dari Medan, saya logis, tapi ternyata teman-teman yang lain yang mau kita laporin jauh lebih banyak yang kepengen mendengar lebih lembut dan lain sebagainya. Saya minta pendapat Ustaz. Pendapat saya gampang. Setiap manusia memiliki style yang berbeda. Setiap ustadz punya karakter yang berbeda. Kalaulah antum inginkan seorang ustadz harus diterima semua orang sampai kiamat, nggak bisa. Betul tidak? Betul. Ustadz Somad juga tidak siapa bilang Ustadz Somad diterima semua kalangan? Tidak, salah. Itu tidak faktual, saudara. Dan Ustadz Somad itu masyhur karena sudah masuk YouTube. Sebelum masuk YouTube kan masih terkenal di Pekanbaru dan Riau, betul tidak? Begitu karena udah banyak yang share, lama-lama orang pun jadi siapapun bisa seperti Ustadz Somad sebetulnya. Asal banyak saja yang men-share dan tiap hari ceramah terus. Setiap ceramah 3 orang, Nawir, Dayat, Ustadz Denny, S2 ikut sama dia, mendampingi. Sedang setiap ceramah di syuting, habis syuting tidak pakai dipotong-potong, langsung masukkan YouTube, namanya Tafakuh Channel. Kalau saya tidak bisa, tim saya ini video yang sudah direkam harus direview dulu. Direview itu dipotong karena ada bahasa-bahasa narasi-narasi diksi yang tadi antum katakan tidak semua orang bisa terima. Karena sudah di ruang publik, maka harus dipotong. Kalau ini enggak bisa dikatakan ruang publik, jangkauannya sangat kecil karena ini masjid yang sangat terbatas. Tapi kalau sudah di YouTube ditonton ratusan ribu orang, jutaan orang sampai masuk trending, tentu harus kita potong. Khawatir ada bahasa-bahasa yang bisa membahayakan kita dalam kacamata hukum. Tapi kalau saudara katakan, bagaimana Ustaz cara supaya bisa diterima semua masyarakat? Ya tidak bisa. Saya yakin tidak bisa. Coba sekarang, cara saya keras, ya kan? Cara saya keras. Suruhlah Ustaz Arifin Ilham yang lembut itu berkampanye. Tak semua orang juga setuju. Betul tidak? Betul. Ya namanya kita seorang dai, seorang ustaz dengan style yang masing-masing berbeda, yang punya style masing-masing. Ada likers, ada haters. Ada yang suka, ada yang tidak. Dalam masjid ini tidak semua suka sama saya tahu. Itu pasti, itu sunnatullah. Lantas gara-gara ada orang-orang yang tidak suka, jadi saya mau bagaimana? Bukankah prinsip orang beriman itu begini? Biarkan orang membenciku karena keterus teranganku daripada orang mencintaiku karena kepura-puraanku. Betul tidak? Betul. Tidak bisa. Sekarang ada orang yang menyampaikan dengan lemah lembut, Ustaz, ada aja yang komen, Ustaznya lembut kali bikin ngantuk. Iya tidak? Ya. Demi Allah, kalau saya ceramah seperti Hakim di sini hingga habis subuh, yakin aku di ujung-ujung tuh tidur deh itu. Betul. Betul? Betul. Orang beda-beda punya prinsip. Sahabat Nabi ada empatnya karakter berbeda. Abu Bakar lemah lembut, kalem, sedikit-sedikit nangis. Umar bin Khattab keras, tegas. A, tidak bisa kalah menawar, hantar sama anak kandung sendiri. Utsman bin Affan dermawan, pemalu. Ali bin Abi Thalib cerdas, smart. Beda tidak? Ya. Tinggal kita bagaimana ya menyikapinya bagaimana. Kalau cara penyampaian itu orang semua punya style masing-masing. Tidak bisa sekarang begini, saya orang Medan, itu ya. Hanya karena saya orang Medan dan gaya saya sudah keras begini, lantas kalau ada orang Jawa mengundang saya tak jadi datang, ya kan? Logikanya, apa saya tidak usah nggak usah jadi datang? Ya udah, orang Jawa takut nanti mereka tidak bisa menerima gaya awak. Betul Pak? Enggak juga. Jadi biarkanlah kita dengan karakter kita. Kata seorang penyanyi dari Kuwait, kun anta tas, gimana lagunya itu? Antum hafal lah. Li ujarihim, ya kan? Iya kan? Li ujarihim qalat tudahir ma fihim fabadawtu syakhsan akhar kay yatafakhar. Terus apa gitu? Terus kun anta tasdad jamala. Kun apa artinya? Kun anta tasdad jamala. Kun anta, jadilah engkau dirimu sendiri, tasdad jamala, maka akan bertambah keindahan. Tidak bisa Ustaz Maher harus di style, dipaksa, di setting seperti Ustaz Agim.
Yang orang Sunda tidak bisa Ustadz Agim dipaksa stylenya kayak Ustadz Maher. Betul? Nah, orang punya gaya masing-masing. Setuju? Insya Allah yang umat cerdas, yang umat nilai adalah esensi dari apa yang disampaikan, bukan gaya cakapnya sang Ustadz. Insya Allah umat akan paham. Nah, silakan yang lain. Silakan. Suruh dulu. Kasih mikrofonnya ini duluan. Iya, ibu bentar. Ini ada bapak udah lebih. Bapak dulu ya. Pak, bapak orang apa, Pak? Sumbar. Oh, saya kayak adiknya Cina soalnya. Terima kasih, Ustaz. Ya. Saya sesuai dengan tema, apakah mungkin ada persatuan? Saya melihat fakta bahwa para ulama sering bertengkar, berbeda pendapat, bahkan saling menjelek-jelekan. Sedangkan di sisi lain, sebagai umat atau sebagai bangsa, ada juga perbedaan ideologi. Misalnya dari segi orang Islam biasanya sebagai ekonomi tidak begitu menguasai, sedangkan bangsa lain atau Chinese selalu menguasai ekonomi, sehingga dia berlomba-lomba, sehingga timbul perbedaan yang kurang sehat. Apakah mungkin itu bisa bersatu? Tidak-tidaknya juga ada perang pemikiran yang mempengaruhi umat ini. Terima kasih. Pertanyaan singkatnya apa? Apakah mungkin ada menjadi persatuan ini dengan keadaan latar belakang yang berbeda? Persatuan dalam hal Ekonomi, agama selalu sepatutnya sering berbeda pendapat, bahkan sering menjelekkan. Itu yang termasuk. Terima kasih. susah juga jawabnya gimana ya? Ya tergantung kepentingan. Orang kepentingannya apa? Setiap orang dan setiap pihak memiliki kepentingan masing-masing. Kalau kepentingannya udah beda pasti nggak bisa bersatu. Tapi kalau kepentingannya sama bisa bersatu. Bapak mau tahu? Dengar baik-baik ya. Saya kasih rahasia, dan rahasia ini dari para ulama. Kenapa para ustadz ini saling mencela, saling tahzir, saling mengecam, saling jelek-jelekan? Pasti ada di antara mereka satu orang yang tidak ikhlas dalam dakwah. Betul tidak? Ustaz. Enggak semua ustaz dalam dakwahnya ikhlas, kepentingannya untuk Allah, enggak semua bro. Pasti ada syai'un ghairullah, ada sesuatu selain Allah yang menyelinap di dalam hatinya. Ketidakikhlasan itu terwujud, terjadilah pertengkaran karena bukan beda pendapat tapi beda Pendapatan. Ya itu beda pendapatan. Pendapatan tuh Ustaz. Pendapatan. Perbedaan pendapatan Ustaz, bukan pendapat. Itulah saya bilang. Itu yang saya bilang tadi. Bukan beda pendapat tapi beda pendapat. Sulit untuk bersatu. Contoh, nggak usah hadir di majelis Ustaz Fulan, kata Ustaz sini. Ustaz sini sudah jelas, sudah busuk hatinya karena melihat Ustaz lain pengikutnya lebih banyak. Bukannya dia bersyukur, malah dia itulah namanya penyakit hasad dengki. Dari penyakit hasad dengki ini melahirkan kekotoran hati, melahirkan dosa dan dosa. Walaupun dia bersorban, walaupun dia berjubah. Itulah pentingnya kita mengamalkan ilmu tasawuf. Tasawuf itu mensucikan hati supaya kita bertemu Allah dalam keadaan hati yang bersih. Tasawuf itu bahasanya orang sufi, bahasanya salaf, tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Dalam ekonomi bagaimana? Ya tergantung. Kita sebagai bangsa Indonesia mau apa nih? Kepentingan kita apa? Kalau kepentingan kita berbeda maka bisa bersatu. Contoh, kita saja masih berbeda pendapat masalah bolehkah kita nabung di bank syariah. Udah jelas MUI mengeluarkan fatwa tahun 2007 tentang bank syariah, haram bank konvensional. Masih ada aja ustaz yang mengharapkan bank syariah, menganggap bank syariah itu sama dengan bank konvensional. Salah dong. Bank syariah itu ibarat mu'alaf, orang baru masuk Islam, mana bisa langsung sempurna. Betul? Pasti ada kekurangan-kekurangan sedikit lah. Nah, itu yang kita benahi. Betul? Ada ustaz yang masih mengharapkan bank syariah. Gak perlu menabung di bank syariah karena bank syariah sama saja dengan bank konvensional riba. Siapa bilang akad-akadnya berbeda? Ini kalau kita mau bicara
itu karena ternyata dirinya Ali itu tidak sebaik yang sebelum-sebelumnya. Padahal kita tahu bahwa Ali itu sebenarnya kunci surga, gitu ya. Dan sebenarnya ketika pemilihan para khalifah pun alinya yang lebih menonjol, jauh lebih menonjol sebenarnya. Jadi yang saya tanyakan adalah bagaimana pandangan tentang bahwa karena kita yang belum menjadi orang yang baik, maka kita mendapat pemimpin yang tidak baik. Atau sebenarnya harus dibaik dulu. Bahwa ada usaha, dua-duanya usaha, ada usaha umatnya untuk jadi baik dan juga mendapatkan pemimpin yang baik. Jadi, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sebetulnya singkat. Ustaz, ada perkataan seorang ulama yang menukilkan perkataan Ali bin Abi Thalib bahwa kalau mau pemimpin baik, rakyat dulu harus baik. Itu tidak mutlak. Pemimpin itu ibarat kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah ada makmum, ada imam. Pemimpinnya siapa? Imamnya. Bagaimana mungkin makmumnya dulu cari makmum yang baik-baik baru imamnya jadi baik? Cari makmum yang baik-baik baru imamnya jadi nggak bisa. Dalam rangkaian sholat berjamaah, imamnya yang harus baik. Benar dalam sholat, benar dalam menegakkan sholat, sesuai dengan syarat dan rukun sholat, sesuai dengan kaidah-kaidah sholat yang lain, sesuai dengan sunnah Nabi. Baru benar makmumnya, karena makmum ikut imam. Masa mau dibalik, imam ikutin makmum, ya salah. Konteksnya berbeda. Konteksnya sangat berbeda. Kalau mau pemimpin yang baik, kita dulu harus baik. Ya kayak mana? Kita dulu membaikkan segini banyak orang, jutaan umat manusia. Prosesnya sangat panjang. Prosesnya sangat panjang. Di antara orang-orang yang tidak baik ini, kita yang tidak baik ini, pasti ada orang yang baik. Angkat dia, perjuangkan. Itulah tadi sistem sudah salah. Demokrasi. Kita harus memilih pemimpin yang baik. Dia akan menunjuki kebaikan kepada rakyat. Konteksnya berbeda, karena pengkhianatan kepada Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan itu memang ada intrik-intrik politik orang-orang Yahudi yang mau merusak Islam dari dalam, namanya Abdullah bin Salam, yang kemudian mencetuskan ajaran Syiah. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Aji Ustaz, seorang ibu rumah tangga. Masih ada suami kan? Masih, alhamdulillah. Kira janda. Ustaz, akan gini, tadi kan kita permasalahan masalah rezim gitu kan? Ya. Nah, kalau sekarang ini kan banyak. Tunggu dulu, yang mana bentuknya? Oh, Nggak nampak berdiri lah, Abang Tahir. Oh itu, ada. saya bawa anak Ustaz. Iyalah. Apa namanya, kalau kita lihat kan gitu kan, pergantian rezim setiap dari masa Orde Lama, Orde Baru sampai reformasi yang sekarang gitu kan, tidak membuatkan kebaikan untuk masyarakat Indonesia gitu kan. Justru kita semakin malah tambah parah. Coba kita lihat kan, pengangguran semakin banyak, kebutuhan semakin meningkat gitu. Terus? Nah, jadi apa maksudnya, apalagi kita menggunakan sistem ekonomi kapitalisme gitu kan, yang berbasis tentang siapa yang pemilik modal, dia yang berkuasa gitu. Nah, sedangkan kalau Islam itu sendiri kan dia mengatur semuanya Ustaz gitu. Dari kita mulai bangun tidur gitu kan, dari bangun negara pun Islam juga mengatur gitu. Nah, apakah menurut Ustaz gitu kan, kalau kayaknya kalau kita cuma hanya pergantian supir aja kayaknya apa membuat kebaikan untuk Indonesia itu? Apakah tidak kita apa namanya itu, kita rubah sistem ini gitu loh, sistemnya Tidak paham Ustaz, paham. Nampaknya yang nanya ini orang HPI. Disebut tahdir itu. Tidak paham Ustaz. Ayo. juga mau melanjutkan Ustaz Ya. dari istri SMA gitu kan. Ustaz, saya juga rumah tangga, saya juga dosen. Dari streaming yang saya simak tentang reuni 212 terakhir itu tahun lalu 2014 Desember. Sebenarnya ada 6 poin sebenarnya Ustaz. Apa? 6 poin
ketika ada ta'lim wa ta'lum yang dibahas Al-Quran dan hadis di dalamnya, gugurlah sholat sunnah syuruk. Dahulukan ilmu daripada sunnah syuruk. Pahala sunnah isyraq itu ketika tidak ada kajian ilmu. Ketika Anda menunggu syuruk sambil berzikir, ini kajian ilmu. Yang wajib, yang sunnah tidak bisa menggugurkan yang wajib. Tidak ada isyraq. Kecuali itu isyraq itu padahal sunnah. Salat tahiyatul masjid yang Imam Syaukani mewajibkannya. Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar berpendapat bahwa tahiyatul masjid 2 rakaat itu hukumnya wajib. Dalilnya Nabi memerintahkan setiap masuk masjid salat 2 rakaat. Ketika Nabi sedang berkhutbah Jumat, ada sahabat yang masbuk terlambat. Nabi sedang khutbah, dia terlambat. Dia langsung duduk karena Nabi sudah berkhutbah. Nabi langsung menyuruh orang tersebut, ya rajul qum raka'atan, berdiri tegakkan 2 rakaat. Itu dalil wajibnya salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid yang menurut sebagian ulama saja wajib, ketika ada majelis Rasulullah, sahabat itu tidak boleh salat tahiyatul masjid, bukan tidak boleh. Sebagian tabi'in tidak salat tahiyatul masjid karena menghargai majelis ilmu. Yang menyatakan salat tahiyatul masjid wajib itu Imam Syaukani, walaupun mayoritas ulama berpendapat tetap sunnah. Ketika tidak ada kajian, tidak ada majelis, Anda menunggu waktu, silakan Anda isyraq, ambil pahala. Itu kesalahan sebagian jemaah. Ustaz harus kritik. Mana bisa agama pakai perasaan? Gak usah disampaikan, nggak enak, nggak bisa. Walaupun masih tetap ada yang melakukan sholat, berarti masuk kanan keluar kiri. Nggak begitu. Pahala majelis ilmu itu jauh lebih besar daripada sholat isyraq. Karena di majelis zikir dilebahkan sayap-sayap para malaikat. Berbeda, makanya perlu fikih, perlu ilmu. Paham? Kalau tidak ada kajian, ada isyraq, pahala. Ini ada majelis ilmu, majelis zikir. Ini jamaah. Tapi karena jamaah banyak yang bandel, ini menunjukkan pertanyaan dia terbukti. Tidak semua orang yang bisa menurut sama ustaz. Betul? Baik, saya jawab. Pertama, bagaimana kita ingin mengganti sistem? Mengganti sistem itu bagaimana? Ya kita punya apa untuk mengganti sistem? Punya persediaan apa? Dengan apa kita harus mengganti sistem ini? Sistem yang sudah berlangsung kan demokrasi. Demokrasi Pancasila. Mau kita ganti jadi syariat khilafah Islamiyah, apa yang sudah kita persiapkan? Kita nggak punya apa-apa. Tentu khilafah Islamiyah itu tidak bisa tegak dengan hanya demo. Khilafah itu tidak bisa tegak dengan hanya muktamar. Khilafah itu tidak bisa tegak dengan hanya yang namanya apa lagi? Seminar. Nggak bisa, saudariku. Dengar baik-baik Ustaz. Coba, Rasulullah menegakkan khilafah negara Madinah itu dengan dakwah dan jihad. Dakwah dan jihad. Gak bisa. Dan Rasulullah persiapkan kekuatan. Makanya ada 2 dakwah, periode Makkah, periode Madinah. Konsep khilafahnya Hizbut Tahrir kita setuju. Orang yang menolak khilafah kafir, dia murtad. Kita setuju itu. Tapi saya secara pribadi tidak setuju dengan Hizbut Tahrir itu dalam hal penerapan khilafah itu. Bagaimana solusinya? Hizbut Tahrir punya apa nih untuk mengganti sistem? Belum kita ganti sistem aja, HTI sudah dibubarkan oleh pemerintah. Betul? Bukan dibubarkan lah, dicabut badan hukum perkumpulannya. Udah, akhirnya kita semakin lemah. Nah, maunya kita ini begini. Kita merangkul HTI, kawan-kawan HTI. Kita menatap mata dengan realita yang ada. Coba, kita sudah dihadapkan dengan realita adanya sistem demokrasi, memilih pemimpin dengan cara pemilu, kan begitu. Ya, kita harus berikan suara kita pemilu untuk meminimalisir madarat. Makanya begini, ibuku yang kucintai, dengar. Jadi salah kalau kita ada pendapat mengatakan kita para ulama ini fansnya Prabowo, salah. Kita tidak sedang ingin mengangkat Prabowo, tidak. Tapi setidaknya kita tumbangkan dulu rezim banteng.
Cara mengembangkan rezim banteng ini mau tidak mau dengan demokrasi. Coba bagaimana dengan sistem mau kita rubah? Perang dong, ujung-ujungnya kita akan bertumpah darah. Itu maksud Ustaz. Jadi tujuan kita sama HTI sama, cuma cara pandangnya yang berbeda. Nah, untuk menyatukan cara pandang ini perlu kita diskusi ilmiah, perlu duduk bersama dan bermusyawarah antara ulama HTI dengan ulama HTI, gitu ya. Karena pandangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani sebenarnya sama dengan pandangan Syekh Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Nah, itu yang pertama. Ustaz jawab pertanyaan yang kedua Ibu dosen. Apakah tujuan Ustaz Mahir Juwaini datang untuk menyatukan umat di atas bendera tauhid? Tentu. Untuk menyatukan umat di bawah kalimat la ilaha illallah. Ustaz kemana-mana dakwahnya itu, sehingga orang jangan lagi sibuk mempermasalahan khilafiyah. Ada masjid baca kunut, betul. Ada masjid tak baca kunut pun, betul. Salat subuh pakai kunut, betul. Salat subuh tak pakai kunut pun, betul. Yang tak betul, yang tidak salat subuh. Perdebatkanlah orang yang tak salat subuh tuh, kapan dia tak salat dengan sengaja. Orang kalau sudah masuk dalam masjid sholat, mau dengan mazhab apa, mau dengan pendapat imam apa, terserah dia. Itu urusan ta'abbudiyah diri dia pribadi dengan Allah. Betul atau tidak? Betul. Yang salah itu yang tak sholat. Jadi Ustaz menyatukan. Sekarang dewasa ini banyak orang-orang yang sibuk memperdebatkan masalah khilafiyah, furu'iyah, sehingga terjadilah perpecahan dan pertentangan di antara umat Islam. Akhirnya musuh bersama kita tidak indahkan. Kita sibuk dengan masalah khilafiyah yang sebenarnya bukan prinsip. Ngatung apa tak ngatung itu tidak prinsip. Tidak murtad orang yang celana kakinya lewat mata kaki, tidak masuk neraka gara-gara itu. Tapi kan ada hadisnya Ustaz, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa-apa yang di bawah mata kaki tempatnya dalam neraka. Betul hadisnya begitu. Tapi dalam memahami hadis tidak bisa secara tekstual. Harus ada penafsiran para ulama. Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan yang berdosa itu kalau disertai rasa sombong. Cuman kalau Anda mau mengatur tergantung itu ujung kaki celana nggak apa-apa, bagus, sunnah. Ustaz pun amalkan itu. Mengamalkan sunnah tanpa merasa paling nyunnah. Jenggot sunnah, Nabi berjenggot. Semua para nabi dan rasul berjenggot. Sunnah dapat pahala, tidak boleh diejek, dihina, masuk neraka kita menghina orang berjenggot karena dia sunnah, ajaran agama. Tapi kalau kita sudah tidak mau berjenggot, jangan mencaci maki orang berjenggot. Betul atau tidak? Jadi Ustaz visi-visinya untuk itu, untuk menyatukan umat di bawah bendera tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada lagi terakhir, silakan. Terakhir ya. Silakan cepat-cepat. Singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya orang NU Ustaz. Terus Saya kan apakah ada dalam Al-Quran satu ayat saja yang menjelaskan bahwa kita memperbolehkan menghina atau mencela suatu seseorang atau suatu golongan? Itu satu yang saya pertanyakan. terus coba. Satu aja udah. Jelaskan betul satu ayat. Apakah ada Dalam Al-Quran satu ayat memperbolehkan kita menghina seseorang atau suatu kaum atau suatu golongan orang? untuk menghina orang? Iya. Tidak ada. Coba saya. Kalau tidak ada, kenapa dari video-video yang pernah saya lihat itu Ustadz sering sekali menyebut, misalnya Kiai Ma'ruf Amin itu tua bangga tadi, itu kan. Terus Kiai Ma'ruf Amin itu mau maju sebagai cawapres dengan pertimbangan beliau. Udah. Gak apa-apa, jangan. Kelihatannya. Kiai Ma'ruf Amin itu yang saya tahu kan umur 75 tahun. Ya. Dia berniat masuk
siap menjadi cawapres Pak Jokowi. Kenapa tadi Ustaz itu mempermasalahkan usia Kiai Ma'ruf Amin? Bila kita lihat negara tetangga seperti Malaysia itu, seperti Perdana Menteri Malaysia, umurnya lebih tua dari Kiai Ma'ruf Amin. Demikian Ustaz. Oke. Bagus, pertanyaannya bagus. Ustaz mau jawab. Kenapa Ustaz jadi menghina Kiai Ma'ruf Amin? Kenapa Ustaz jadi ilfil sama Kiai Ma'ruf Amin? Karena dia tidak konsisten dengan agama ketika dia sudah jadi cawapres. Mau bukti, saya buktikan. Ketika belum jadi cawapres, memfatwakan, ketika masih jadi ketua MUI, memfatwakan haram mengucapkan selamat Natal. Begitu jadi cawapres, kami mengucapkan selamat Natal kepada saudara kami kaum Kristiani. Betul? Jadi saya menasehati untuk semuanya, tenang ya, tidak boleh dipancing. Saya menasehati untuk semuanya, untuk semua yang ada di sini, ya. Kalau mau jadi cebong itu jangan tanggung-tanggung, nanti malu. Betul? Kalau menjadi cawapres dan konsisten dengan agama dan menegakkan nilai-nilai agama, sami'na. Mana pula kiai, ulama, ya, satu panggung sama perempuan terbuka aurat, joget-joget ikut bertepuk tangan, mana wibawanya? Itu yang kita kasihan, jadi bukan menghina. Kalau saya katakan tua bangka, namanya umur 75 ya tua bangka dalam bahasa Melayu, betul? Jadi mau saya bilang muda bangka. Ada lagi, silakan terbuka diskusi, boleh? Assalamualaikum Ustaz. Loh, tiba-tiba di sana. Masya Allah. Mohon maaf Ustaz, saya ibu muslimah, saya ibu rumah tangga. Saya mau bertanya Ustaz, karena mohon maaf sebelumnya seandainya Pertanyaannya apa ibuku? seandainya saya salah, tolong diluruskan. Mohon maaf sebelumnya Ustaz. Ya. Saya pernah mendengar Ustaz menyampaikan salah satu katanya itu isi Al-Quran. Mohon maaf, saya memang masih bodoh kali tentang Al-Quran ini, masih daif kali saya Ustaz. Ya. Celaka bagi orang yang mengumpat dan mencela. Itu satu. Yang kedua, ini bertolak belakang dengan tadi apa yang Ustaz sampaikan. Ada dalil katanya kita boleh melihat orang mengatakan bodoh itu atau jahil. Ada Allah mengatakan, kata Ustaz tadi di dalam Al-Quran itu ada mengatakan orang-orang yang jahil itu, orang-orang yang kafir itu dijuluki sebagai monyet-monyet. Nah ini ada dua kalimat yang bertentangan Ustaz. Nah kapan kita, pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, kapan kita sebenarnya boleh melakukan menyampaikan kata-kata seperti itu? Yang kedua, tolong beri penjelasan Ustaz makna dari dua dalil tadi Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jawabannya ringan. Sangat ringan. Allah mengatakan dalam Al-Quran mensifati, mencela dan menghina orang-orang Yahudi itu dengan monyet. Itu ayat. Itu ayat Quran satu. Kedua, Allah mencela orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya dengan kata-kata binatang. Binatang ternak. Ayat bukan itu? Ayat. Di Quran surat apa saya lupa, tapi itu coba nanti dibantu. Al-Anfal ayat 55, gimana ayat tadi kata? Itu hadis. Al-Anfal 55 Al-A'raf 179. Al-A'raf 179. Kita jelaskan, tidak apa-apa. Namanya orang bertanya ya. Biasa itu. Al-A'raf. Ustaz Al-A'raf. Ustaz langsung terjemahkan ya. Ini bahasa Arab. Tapi sebetulnya tak boleh gampang-gampang terjemah.
Oh. Atau dapat kalau sudah. Bu, ini bu ayatnya bu. Saya baca di sini. Al-A'raf 179 Allah berfirman, Allah mencela. Allah mencela. Walaqad da'awna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Saya baca terjemahnya. Kau pun kunci-kunci. Ini bu ayatnya bu. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat kami. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan kami. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat kami. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak itu. Itu Allah memang bukan mahir tuin ini. Allah mencela. Itu ayat. Lalu Allah mengatakan, sayuhsawna ma kanu ya'malun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi para penista agama jangankan dihina, dipenggal batang lehernya saja boleh. Dibunuh penista agama itu boleh. Dalam konteks negara Islam. Jangan di Indonesia ada orang penista agama tidak dipenggal. Itu melanggar hukum. Dalam konteks negeri Islam boleh menghina